Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal arabiyyata min afsahil lughat. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa adama wa nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan Shahibul Bait Mas Ridho Nur Adityawan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada keluarga ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ini sebagaimana keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dari keturunannya Allah jadikan semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang jauh beruntung. Kenapa? Karena dari mulai dia melangkahkan kakinya di depan rumah sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, kata Nabi, sampai dia kembali ke rumah. Nabi juga mengatakan, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah Ngajiplo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Di antara makhluk-makhluk yang lain, kita adalah yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Kenapa kita dimuliakan? Kenapa kita paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain? Karena pada diri manusia ada dua unsur. Yang pertama, Allah berikan kepadanya akal, yang kedua Allah berikan kepadanya hawa nafsu. Malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala berikan akal, tetapi tidak Allah berikan hawa nafsu kepadanya. Makanya wajar kalau malaikat mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak pernah maksiat. La ya'sunallahu ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Aku ciptakan malaikat yang ketika mulai diciptakan sampai nanti dia dimatikan, sekedip mata pun dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diberikan hawa nafsu kepadanya. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala bermaksiat terus, yaitu setan laknatullah alaih. Kemudian ada makhluk Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan hawa nafsu tapi nggak diberikan akal, yaitu binatang. Tapi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titipkan dua perkara di dalam diri manusia. Yang pertama akal. Sehingga barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia lebih baik daripada para malaikat. Tetapi sebaliknya, kalau akalnya kalah dengan hawa nafsunya, nauzubillah min zalik, balhum adallun,
bahkan dia lebih hina daripada binatang. Nah, yang menggerakkan akal kita bisa baik atau tidak itu adalah hati. Sehingga tadi di awal saya katakan, Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya ketahuilah, dalam jasad kita ini ada satu gumpal daging. Nah, daging ini dia bisa mengarahkan semua perbuatan anggota badan kita. Ya, kalau seumpama mudghah tersebut, daging ini baik, maka baik seluruh amalan anggota badan kita. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya mudghah tersebut buruk, maka buruk seluruh amal perbuatan kita. Sehingga apa yang dimaksud dengan Nabi ini, daging ini apa maksudnya adalah ala wahya al-qalb, kata Nabi, dia adalah hati. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hati adalah walamma kana al-qalbu lihadil a'dha kal milak. Jadi ketika hati ini ya bisa menjadikan anggota badan seseorang itu mengarah kepada positif atau kepada perkara yang negatif. Dan dia adalah raja. Jadi hati itu raja. Orang bisa maksiat itu karena hatinya kotor. Tapi orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersih. Jadi yang menggerakkan semuanya adalah hati. Terus al-mutasarrifu fil junudi alladzi tasduru kulluha min an amrihi. Jadi hati ini bisa menggerakkan. Ya, namanya raja bebas. Namanya dia punya kekuasaan, dia bebas. Dia mau menggerakkan A, maka akan berangkat A. Dia mau menggerakkan B, maka akan jadi B. Yang penting bagaimana hati ini bisa bersih. Dan memang hati ini luar biasa. Kalau anggota badan kita punya penyakit, ya, maka kita bisa datang ke dokter. Tapi kalau hati kita yang sakit, maka tidak ada lain dokternya adalah ikut caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara terbaik untuk mengobati hati itu adalah mengikuti semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala. 100% 24 jam kita harus ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana amalan kita sesuai dengan syariat Allah. Karena orang itu kalau amalannya, hatinya tidak cenderung kepada agama, nauzubillah min zalik, dia akan beramal semau dia. Akan beramal yang di situ nanti Allah Subhanahu wa taala enggak ridho kepadanya. Apa itu penyakit hati? Banyak sekali. Ya, di antaranya adalah al-kibr. Apa itu kibr? Sombong. Jadi sombong itu merasa kalau dirinya adalah dia yang paling baik. Dan kata para ulama, dalam kitab Ihya disebutkan, kemaksiatan pertama kali yang dibuat oleh makhluk Allah adalah kesombongan. Siapa yang pertama kali buat kesombongan? Iblis laknatullah alaih. Orang tuh nanti kalau sudah merasa dirinya sombong, ada sifat kiber dalam dirinya, di dalam hatinya ada sifat kiber, sehingga nggak mau dirinya tuh dikalahkan dengan orang lain, sehingga akan timbul sifat hasud. Nggak senang dengan kesenangan orang lain. Nauzubillah min zalik. Jadi puncaknya dari penyakit hati itu kibar, kata para ulama. Ya, nauzubillah min zalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Ini kata para ulama sebenarnya bukan perintah sujudnya, tetapi perintah kepada Allahnya Subhanahu wa taala itu. Taat nggak sama saya? Sehingga yang taat adalah para malaikat. Yang nggak taat iblis laknatullah alaih. Apa yang dia katakan? Ya Rabb, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana saya bisa bersujud kepada Adam sementara Adam terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah, saya terbuat dari api. Dan saya adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa syaitan laknatullah alaih, iblis laknatullah alaihim ajmain adalah gurunya para malaikat. Jadi yang tahu rahasia Allah adalah iblis laknatullah alaih. Tetapi ketika iblis laknatullah alaihim ajmain, dia punya rasa ingin dihormati, nggak mau sujud kepada baginda Nabi Adam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Hati-hati, sifat kiber ini tipis seperti ban bocor yang halus itu. Kadang-kadang nggak merasa diri kita tuh kalau kita punya sifat kiber. Ketika kita beramal, kok
rasa ingin diketahui oleh orang lain itu ujub. Hati-hati. Kalau ada rasa seperti itu, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan datang. Kalau kita biasanya adanya sifat kibir itu kalau kita punya kekuasaan. Kalau kita punya harta, kalau kita punya merasa segala-galanya punya. Iblis laknatullah alaih ketika diperintahkan sujud kepada baginda Nabi Adam, dia merasa kalau dia tuh gurunya malaikat. Dan Adam ini anak baru. Sehingga dia tuh merasa gengsi. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Sementara Adam anak baru. Dan saya adalah orang lama. Ya, saya ini makhluk yang paling lama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada para malaikat, kata para ulama. Sehingga karena sifat kibernya iblis laknatullah alaih, Allah murka. Dan yang wajib punya sifat kiber hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh nggak boleh punya. Nanti ketika semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati, semuanya mati. Yang sisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil ketika sudah meniup sangkakala, dimatikan pula oleh Allah. Dan yang terakhir mati adalah malaikat Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Israel, cabut nyawa kamu sendiri. Dicabut nyawanya sendiri. Dan semuanya mati, nggak ada yang tersisa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang mau menjadi raja? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Mana raja-raja yang dulu sombong, kata Allah? Mana yang mempunyai harta yang banyak, kata Allah? Semuanya nggak ada yang bisa jawab. Lillahil wahidil qahar, kata Allah. Aku adalah zat yang maha berkuasa, yang maha perkasa. Jadi yang wajib sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sangat mencela kepada orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Nabi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Dan itu kadang-kadang sifat sombong itu ada dalam diri kita pertama ketika kita punya pangkat dan jabatan. Apalagi urusan dunia. Nah, sehingga ketika dia merasa punya pangkat dan jabatan, harta dia punya, mobil mewah dia punya, apapun dia kebeli sama dia, maka akan ada sifat di dalam hatinya tuh nggak mau dikalahkan oleh orang lain. Sehingga ketika dia menampilkan semua kekayaannya, baru ada orang-orang yang melihatnya dengan keadaan hasad. Ya, hasad juga sangat luar biasa ini, nauzubillah min zalik. Ya, kata Nabi SAW, sifat hasad itu akan wujud ketika di dalam hati seseorang itu ada sifat sombong. Hati-hati sekali. Nabi mengatakan, man qala ana khairum minhu fahuwa ikhwanu syaitan. Barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada dirinya, maka dia temannya iblis laknatullah alaih. Hati-hati. Kadang-kadang kita sama teman-teman, misalnya di satu masjid nih ada imamnya biasanya, tiba-tiba imamnya nggak ada. Nah, teman A sama si B ini suruh maju, si A suruh maju deh. Si C bilang, dia mah nggak pantas sebenarnya jadi imam. Jadi merasa dirinya yang ngomong tuh yang pantas. Orang yang seperti ini dia dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin, terus wa min syarri hasidin, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari buruknya orang-orang yang hasad kepada kami ya Allah. Apa itu hasad? Imam Ghazali mengatakan hasad ialah karahiyatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaihi. Gak senang ngelihat orang itu dapat nikmat. Tuh hasad itu. Ya, hasad itu kita nggak senang, ya. Cara berpikirnya adalah kita nggak senang ngelihat orang dapat nikmat. Sehingga Nabi mengatakan kepada kita, kalau kita dapat nikmat dunia, usahakan jangan sering-sering ditampakkan. Karena banyak kita menampakkan harta dunia kita, banyak sekali yang maksud kepada kita. Rasulullah mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijakum bil kitman, fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Kalau kalian punya rencana bagus dalam urusan dunia kalian atau urusan akhirat kalian, maka lebih baik simpan dulu sampai itu terjadi. Kenapa?
bisa jadi kalau kalian sebar luaskan duluan, banyak orang-orang yang maksud terhadap rencana baik kita. Nauzubillah min zalik. Jadi orang itu kalau sudah hasad itu Masya Allah, nggak nerima kebaikan orang lain. Dan hakikatnya adalah dia nggak terima dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang mendapatkan nikmat banyak atau lebih itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang hasad kepada seseorang, berarti pada dasarnya, pada hakikatnya adalah dia nggak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jelas di sini insya Allah ya? Jelas ya? Nah, jadi hasad ini ada dua. Ada hasad yang positif, ada hasad yang negatif. Karena Nabi juga mengatakan dalam riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa pisnataini. Ya, nggak boleh hasud kecuali atas dua hal. Hasad itu, nauzubillah min zalik, nggak dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci kepada orang-orang yang dalam hatinya ada sifat hasad. Nggak senang, nggak terima kalau orang itu dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita, misalnya Mas Ridho hari ini ngelihat ada orang yang bisa hafal Quran. Kemudian Mas Ridho iri kepada orang yang hafal Quran, tetapi tidak untuk menjatuhkan si hafiz tadi. Apakah itu diperbolehkan? Sangat boleh. Maka hasad yang seperti itu, kata para ulama, namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Jadi hasad yang diperbolehkan itu, ya, namanya ghibtatun. Ghibtatun. Hasad yang diperbolehkan. Ini orang bisa sedekah. Kenapa saya nggak bisa? Tapi tidak untuk menjatuhkan dia. Kalau seandainya, pokoknya gue harus hafiz juga, biar dia kalah sama gue, biar nanti dia celaka. Itu namanya bukan ghibthah. Ya, itu namanya hasad, nggak seneng. Nah, kalau ghibthah ini, dia iri kepada kebaikan orang lain. Ibaratnya ya saling berlomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hari ini sekarang di depan kita nih, ada teman kita yang tiap hari bisa memberikan makan, yang tiap hari bisa mengumpulkan kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Kalau kita nggak iri kepada orang tersebut, maka rusak hati kita. Bagaimana caranya? Ya caranya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa iri seperti itu. Jadi boleh hasad atas dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fayatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Boleh kita iri kepada orang yang diberikan ilmu Al-Qur'an kepadanya. Yang hari-hari dia membaca Al-Qur'an. Siang dia membaca Al-Quran, malam dia membaca Al-Quran. Kita boleh hasad kepada orang seperti ini. Kalau kita nggak ada hasad kepada orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita dalam keadaan busuk dan rusak. Hati-hati sekali ini, nauzubillah min zalik. Ada orang punya keluarga, anaknya hafal Quran semua, maka kita jadikan anak kita seperti mereka. Karena orang yang diberikan hidayah Al-Quran ke dalam hatinya, dia akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki, yang sudah jelas masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, Nabi mengatakan ketika di mahsyar nanti, iqra warqa wartaqi, baca dan terus naik. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan derajat tertinggi orang di dalam surga adalah orang yang menghafal Al-Quran. Derajat tertingginya berapa? 6.666 ayat. Berarti 6.666 derajat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga tuh, Nabi mengatakan orang-orang ahli surga pun akan menyesal. Ya Allah, dulu padahal di dunianya sama. Makan sama, bercanda sama, tidur juga sama, tapi kenapa derajat dia di surga lebih tinggi daripada saya? Oh, ternyata cuman kalah satu subhanallah. Gara-gara satu subhanallah, derajatnya di surga berbeda. Kenikmatannya juga di surga berbeda. Nyesal.
Orang ahli surga menyesal bagaimana orang-orang ahli neraka. Sehingga para ulama mengatakan siksa neraka yang paling dahsyat, yang paling pedih adalah bukan ditusukkan kemaluannya dengan tombak yang panas, bukan. Tetapi ketika ditampakkan rasa nyesalnya ketika hidup di dunia. Itu siksa paling luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya segeralah kita untuk senantiasa beramal. Hidup di dunia ini hanya sebentar, tuan-tuan. Paling cuma sampai mati. Kalau hari ini setelah ngaji mati selesai kita hidup di dunia. Dan hidup di dunia itu Masya Allah, Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sebentar, maka jadikan yang sebentar ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Nanti akan datang satu masa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu masa harta nggak ada artinya. Anak yang tidak soleh juga nggak ada artinya. Mana anak yang dibanggakan? Ini anak saya doktoral, ini anak saya profesor, ini anak saya wah panjang nama belakangnya. Tetapi kalau nggak amal agama dia akan menjadi bencana di akhirat. Nauzubillah min zalik. Ya, maka orang tua yang paham adalah orang tua yang menjadikan anaknya untuk Allah. Siapakah mereka? Orang-orang tua yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang tua sebagaimana Luqman Al-Hakim alaihi salatu wassalam. Para ulama mengatakan Luqman Al-Hakim ini bukan seorang nabi. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan Luqman Al-Hakim adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman Hakim beliau berpesan 5 pesan kepada anaknya. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama, wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan mulai hari ini anak kita untuk kenal Allah. Jangan kita kenali perkara-perkara yang menjadikan dirinya berbohong. Ya, kenapa hari ini anak kita suka berbohong? Karena kita ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang dengan kebohongan semuanya. Akan ada Superman, akan ada Batman, itu bohong semua. Ajarkan kepada anak-anak kita tuh kenal Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Sehingga dalam kitab Basuki disebutkan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Pertama kali yang wajib dikenalkan kepada manusia adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Al-Khaliq, menciptakan yang tampak, menciptakan yang tidak tampak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik yang maha memelihara, Ar-Razik yang maha memberikan rizki. Semua diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang nggak mendapatkan rizki. Pasti dapat rizki. Sering mungkin saya sampaikan di sini. Satu masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam goa yang sangat gelap. Maka Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, apa yang kamu lihat? Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, saya nggak melihat apa-apa. Terus masuk Nabi Musa. Ternyata Allah buka tabir mata Nabi Musa. Ketika dibuka, Nabi Musa melihat di depannya ada batu yang sangat besar. Di dalam goa ada batu yang sangat besar sekali. Gelap. Kata Allah kepada Nabi Musa, pukul batu itu dengan tongkat kamu. Dipukul. Berlapis-lapis itu batu. Sebagian ulama mengatakan ada 7 lapis, ada 3 lapis. Maka di akhir pukulan Nabi Musa ada batu yang sangat kecil, licin. Dan di situ ada ulat. Lagi makan daun hijau seger lagi. Lagi makan daun hijau segar. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menempelkan telinga beliau yang mulia ke ulat itu. Ditempelkan. Ulat itu berkata, ya Musa, subhana man yaroni wa yasma'u kalami wa yarzuqani wa la yansani. Ya Musa, subhana man yaroni
Wahai Musa, dialah Allah yang senantiasa melihat aku di kegelapan goa ini, dalam lapisan batu. Allah melihat kita semua. Masa takut kita nggak dapat rizki sampai meninggalkan akhirat kita? Kemana hati kita? Masa kalah sama ulet yang nggak punya akal? Kenapa nggak sholat? Wah, nanti kalau saya sholat dagangan saya siap, kalau ada yang beli bagaimana? Innalillahi. Rela meninggalkan akhirat demi untuk mendapatkan dunia yang hanya Allah takdirkan kepadanya. Nabi mengatakan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaihi, kata Nabi. Dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kejar dunia tuh, kalau hari ini dapatnya 1 juta ya cuman 1 juta, mau jungkil balik juga 1 juta ya 1 juta aja. Illa ma qaddara alaihi. Yang lebih ngenes lagi itu cari dunia tapi nggak dapat dunianya. Jadi ruginya 2 kali tuh. Ya, kerja dunianya ruginya 2 kali. Yang pertama, dia terlalu terkesan dengan dunia, sudah dosa. Yang kedua, sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan, jadi orang kaya tuh bukan larangan. Silakan jadi orang kaya. Nabi Sulaiman aja kaya kok. Luqman Al-Hakim juga kaya kok. Banyak nabi-nabi yang kaya. Tetapi kekayaannya sama sekali tidak mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan Nabi Sulaiman, kata para ulama, kalau dibagi-bagikan kepada orang sampai hari kiamat nggak akan selesai, nggak akan habis. Tapi Nabi Sulaiman tetap memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana man yarani. Dialah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiap hari melihat saya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sama sekali nggak pernah tidur. Kenapa kita takut? Maka akhlak terburuk seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takut kalau besok nggak bisa makan. Itu kata Abu Hasan Al-Basri itu. Akhlak terburuk seorang manusia kepada Tuhannya adalah besok nanti makan apa ya kalau nggak kerja. Hati-hati ini. Kelihatannya ini kayak sepele, padahal ini menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus yang kedua, kata-kata ulet tadi, wa yasma'u kalami. Hai Musa, dialah Allah yang tiap hari mendengarkan doa-doa saya. Ulet aja didengar doanya, apalagi orang beriman. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau seorang hamba minta kepadaku, pasti aku akan kasih. Pasti dikasih oleh Allah. Dan Allah setiap malam tuh turun ke langit dunia. Turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala tuh jangan dipikirkan sebagaimana turunnya manusia dari atas ke bawah, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Yuk, siapa yang mau minta kepada saya kasih. Cuman kita nggak minta-minta, malam tidur aja kita. Iya. Sehingga kita nih nggak akan mendapatkan kemuliaan akhirat kalau masih suka tidur malam. Para ulama mengatakan, man talabal ula syahiral layali. Kalau pengen mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya dia bangun tengah malam. Hari ini sekarang kita lebih cinta dengan tidur kita daripada kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia terbaik. Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku senang kalau engkau bersamaku. Bersamaku, kata Sayyidatina Aisyah. Tapi ketika dijatahnya Sayyidatina Aisyah, Rasulullah izin, hari ini aku bermunajat kepada Allah. Pengen bercumbu mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hatinya akan diberi nur hidayah oleh Allah. Sehingga kecintaan kepada dunia itu akan kalah. Udah. Wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, dapat semuanya. Ini udah kunci nih buat kita nih. Siapa yang kehilangan Allah, hilang semuanya. Kenapa hari ini kita banyak urusan? Kenapa? Karena kita jauh dari
Allah. Kenapa urusan kita kok nggak selesai-selesai? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, in akhta'ahu hada asobahu hada. Manusia itu senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak datang ujian dari dirinya, maka datang dari orang lain. Kalau nggak datang dari orang lain, datang dari mertuanya. Nggak seneng lah. Kalau nggak datang dari mertuanya, datang dari teman-temannya. Apalagi orang-orang yang baru hijrah. Jadi jangan khawatir, jangan panik ketika kita mulai dekat dengan Allah. Maka yang pertama kali akan menimpa diri kita, pertama kali kata Nabi, kita akan mendapatkan kemiskinan. Pertama kali itu orang baru masuk Islam zaman sahabat itu, Sayyidina Umar masuk Islam. Ya Rasulullah, aku beriman kepada engkau. Nabi mengatakan dalam hadis, kalau kamu beriman kepada saya, maka kamu harus sabar ketika menghadapi ujian-ujian dalam Islam. Apa yang pertama ya Rasulullah? Yang pertama, orang-orang di sekeliling kamu akan menjauhi kamu. Udah sunnatullah. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, julukannya siapa? Al-Amin. Yang sangat dipercaya. Orang-orang juga memberikan amanah kepada beliau. Disanjung. Masya Allah, dielulukan. Saya punya saudara namanya Muhammad bin Abdullah. Semuanya senang. Sebut namanya aja sudah senang. Tapi ketika satu masa Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh orang-orang Mekah dan mengatakan, kalau saya mengatakan di belakang kamu ada musuh, apakah kalian tak percaya? Percaya. Di kanan ada musuh, percaya? Percaya. Tapi hari ini Muhammad mengatakan, aku adalah utusan Allah. Apa jawaban mereka? Antum bohong, wahai Muhammad. Ketika beliau telah menampakkan kerasulannya, telah mengumumkan kenabiannya, maka pertama kali cobaan kepada beliau datang adalah dijauhi oleh orang-orang yang cinta kepada beliau. Dijauhi. Hari ini sekarang kita jangan panik. Kenapa ya sekarang kita hijrah kok teman-teman makin menjauhi kita? Udah biarin aja. Tidak ada ceritanya setiap amal manusia tuh semua orang senang. Udah. Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Disukai manusia itu cita-cita yang tidak akan pernah bisa wujud sampai mati. Jangankan kita sebagai manusia, Allah aja banyak yang songong sama Allah. Banyak yang ngelunjak sama Allah. Di antara ngelunjaknya seorang hamba kepada Allah, berani bersumpah atas nama Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nggak ada bedanya juga sama iblis tuh. Iblis laknatullah alaih itu menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan cara apapun nggak bisa. Karena saking bersih hatinya Nabi Adam. Tapi ketika iblis laknatullah alaih punya cara yang terakhir ini, dia mengatakan kepada Adam, Adam, kalau kamu makan buah kuldi, demi Allah kamu akan hidup selama-lamanya. Hatinya Nabi Adam tuh bersih banget, Pak. Teman-teman. Jadi jangan salahkan Nabi Adam nih. Hari ini kita sekarang bicara Nabi Adam berbuat dosa, Nabi Adam bersalah. Pelanggaran besar itu. Mengatakan seorang nabi berdosa. Padahal seorang nabi itu semuanya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nabi yang berbuat dosa. Nabi Adam makan buah kuldi bukan karena dosanya Nabi Adam, tapi karena bujukan iblis, karena bohongnya iblis, berani mengatakan nama Allah demi kepentingan dirinya sendiri. Demi Allah, wahai Adam, kalau kamu makan buah kuldi, kamu akan kekal dalam surga selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Saking bersihnya hatinya Nabi Adam itu, oh iya, nggak mungkin lah ada makhluk Allah yang berani bersumpah atas nama Allah dan dia berdusta. Hari ini sekarang kita dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallahi, yang lebih ngenes lagi itu berani mati kafir katanya. Kalau dalam fikih itu Ustaz ya, dalam bab yamin tidak diterima sumpahnya seseorang kalau bukan atas nama Allah, nggak diterima. Maupun sumpah pocong, mati kafir, miskin hidup saya, nggak diterima kalau dalam fikih itu. Jadi sumpah itu bisa diterima kalau sebut nama Allah. Wallahi tallahi billahi. Selain itu nggak diterima.
Mau disumpah pakai apapun nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat Islam. Nauzubillah min zalik. Hari ini sekarang kita sebut nama Allah itu demi kepentingan diri kita, yang nggak ada bedanya sama iblis laknatullah alaih. Akhirnya Nabi Adam makan buah kuldi. Baru di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada baginda Nabi Adam, "Wahai Adam, kamu telah melanggar aturanku, maka aku turunkan kamu ke bumi." Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan keimanan ke dalam hati kita, ke dalam hati keluarga kita, anak-anak kita. Ajarkan kehebatan Allah, kebesaran Allah yang pertama. Ini pesannya Luqman kepada anaknya. Yang kedua, wa aqimis sholah. Ajarkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Perintah terbaik setelah iman adalah sholat. Jangan pernah main-main sama sholat. Dari banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu perintah yang malaikat Jibril sendiri pun gak mampu untuk ikut bersama Nabi. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit ke-7, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus naik, maka Jibril stuck diam. Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu nggak ikut sama saya?" Apa malaikat Jibril katakan? "Ya Rasulullah, kalau seumpama satu jengkal saja aku ikut sama Tuhan, maka aku akan terbakar hangus." Gak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hebatnya Nabi, dengan jasadnya, dengan ruhnya beliau, dengan baju yang beliau pakai, dengan sendal yang beliau pakai juga, beliau bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah salat. Allah mengatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Masya Allah, ke tempat yang udah nggak ada lagi tempat di situ. Puncaknya kebaikan di situ. Perintah yang baik diberikan kepada Nabi terbaik, dilakukan oleh umat yang terbaik juga. Apa itu? Perintah sholat. Kapan kita ajarkan anak kita untuk sholat? Dari sekarang. Ajarkan gerakan-gerakan sholat. Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'a sinin. Ajarkan kepada anak kalian tuh sholat dan umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun tuh ajarkan sholat. Kalau bisa sebelum 7 tahun. Kalau bisa bacaan sholat tuh harus hafal sebelum 7 tahun tuh. Dari mulai rukun kaulinya semua dihafalkan. Rukun kauli itu ada berapa? Ada berapa rukun kauli? Pertama, bacaan takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah. Dalam membaca Al-Fatihah itu dalam kitab Sulamun Taufik ada 12 syarat. Ya, ada 12 ya. Ada dalam kitab Sulamun Taufik. Dalam kitab Safinatun Najah ada 12 syarat. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bacaan salam ke kanan. Jangan sampai rukun qaul ini kita nggak hafal. Sholat udah puluhan tahun kayak gini nggak hafal lagi. Makanya nanti ada orang-orang di hadapan Allah kata Allah, kamu nggak punya sholat. Kenapa saya nggak punya sholat ya Allah? Kamu nggak sempurna sholatnya. Kenapa? Karena nggak ngaji. Ada dosa yang paling besar setelah meninggalkan sholat itu apa? Bodoh. Orang tuh kalau jahil tuh ngerusak semuanya. Ngerasa dirinya paling benar tapi bodoh dia. Nauzubillah min zalik. Maka duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam taklim. Penting, sholat itu penting. Imam Syafi'i mengatakan la yastaqima hayatuk hatta tastaqima sholatuk. Demi Allah, hidup kalian tidak akan pernah bisa baik sebelum sholat kita baik. Jadi kalau pengen semuanya baik di hadapan Allah, maka cara memperbaikinya adalah melalui sholat. Dari mulai takbirnya, bagaimana takbir menurut Imam Syafi'i yang betul, bagaimana berdiri menurut Imam Syafi'i yang betul. Karena kita nggak boleh keluar dari imam mazhab itu, nggak boleh keluar. Jadi orang yang mengaku sebagai penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Jelas? Wajib mengikuti
dalam hal ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, dia wajib mengikuti salah satu dari 4 imam. Ini jangan dikit-dikit menyalahkan. Yang nggak sepaham dengan kelompoknya disalahkan. Ini nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, karena antum kurang baca. Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan orang itu kalau kurang baca gampang menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kurang baca. Tapi kalau banyak bacanya maka dia gampang memaafkan. Imam Bukhari itu punya guru hampir 600 gurunya beliau. Ini kita baru punya 1 guru udah nyalahin orang-orang lain. Bahkan ada lagi sekarang kelompok yang brutal menyalahkan Imam Ghazali, Ustaz. Menyalahkan Imam Ghazali katanya. Katanya hadis-hadis dalam kitab Ihya itu semuanya dhaif. Antum tahu hadis cuma dhaif doang sih. Ya kan? Nggak belajar Mahalul Latif, nggak belajar Mustalahul Hadis, nggak belajar kitab Tadribur Rawinya Imam Suyuti. Coba belajar, nggak gampang menyalahkan. Ini yang nggak sepaham dengan ajarannya pasti disalahkan itu. Nah inilah sekarang menjelang hari kiamat seperti itu. Terlalu fanatik dengan satu kelompok. Ya, jadi nggak jelas. Maka kita wajib mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Ya, yang pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang kelima Imam Ahmad bin Hambal. Wajib nih. Saya mau pengen langsung ikut Nabi aja. Ente ikut Nabi yang enak-enaknya aja. Yang sulit-sulitnya nggak mau diikutin Rasulullah itu. Nabi itu pernah sholat semalaman suntuk baca 12 surat. 1 rakaat mas. Kalau kita di Tembolo 23 rakaat 30 juz. Rasulullah SAW pernah dalam 1 rakaat sholat sunnahnya baca 12 surat dalam Al-Quran. Tartil lagi. Kalau ada ayat yang di situ Allah memberikan ancaman kepada umat ini, maka Nabi ulang-ulang sampai 30 kali lebih. Sambil menangis lagi. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi sama Nabi. Agar apa? Harapan kalau Allah nggak mengazab umatnya. Kita pengennya yang nggak pakai sayyidina aja udah. Shollu kama ra'aitumuni usolli katanya Dad. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi sholat tuh nggak pakai sayyidina katanya. Jadi yang pakai sayyidina disalahkan. Ente bahlul namanya kalau gitu. Ya, yang enak-enak diikuti, yang nggak enak-enak ditinggalkan. Auzubillah. Makanya hati-hati nih. Nah menjelang hari kiamat tuh gitu. Umat tuh dibikin bodoh sama pemahaman-pemahaman yang keliru. Kalau yang nggak sejalan dengan pemahamannya salah. Nah itu keliru. Padahal ya, yang dimaksud sunnah itu kata para ulama dalam kitab Manhalul Latif, kullu ma udifa ilan nabi au ila ashabin nabi au tabi'ina au man duna dzalik minas salafis salih. Itu sunnah. Apa sunnah? Sunnah adalah perkara yang dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ente salah mengartikan sunnah. Sunnah itu setiap perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan pahalanya besar, mendatangkan kecintaan Allah, ditinggalkan rugi besar. Kenapa? Aturan dapat cinta Allah, nggak dapat cinta Allah. Kemudian yang kedua, sunnah adalah yang dinisbatkan atau disandarkan kalau bukan kepada Nabi, maka kepada para sahabat Nabi. Kan Nabi mengatakan alaikum bisunnati, kata Nabi. Wajib dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat alaikum, maka itu bermakna kewajiban. Jadi artinya alaikum bisunnati, wajib kepada kalian mengikuti sunnahku. Wah, ikut sunnah Nabi itu nggak mampu kita, Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu punya 14.000 sunnah. Hari ini berapa sunnah yang sudah kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai sekarang? Yang tadi pagi bangun tidur ingat Allah, baca doa bangun tidur, tambah la ilaha illallah la syarikalah siapa? Masya Allah, banyak, alhamdulillah. Yang hari ini isrok tadi siapa? Alhamdulillah. Al-Mau'idah isrok ya? Wah, Al-Mau'idah harus isrok. Nah, kita harus bikin iri sama teman-teman ngaji plo ya. Al-Mau'idah harus isrok. Yang hari ini baca Quran 1 juz siapa?
Yang hari ini bersolawat kepada Nabi 1000 siapa? Ngomongnya cinta, solawat sama Nabi cuma 5 kali. Habis sholat sekali doang. Cintanya bohong. Tipu cintanya itu. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubba wa hadza la umri fil fi'ali badi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Hari ini kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi amalan kita jauh dari apa yang Nabi inginkan. Hari ini kita pasti gibah, Ada yang hari ini nggak gibah, yang nggak ngomongin orang ada? Coba angkat tangan aja, angkat tangan. Jangankan di kantor, habis ngaji gibah. Jangan habis ngaji, habis sholat gibah. Habis sholat, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man jalasa fi baitihi lam yaghtab insanan fa huwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang duduk kumpul dalam rumahnya nggak gibah dalam 1 hari, maka dijaga keturunan sampai hari kiamat oleh Allah. Besok bikin challenge 1 hari nggak usah gibah aja. Siap insya Allah? Jangan gibah. Gibah itu masya Allah. Cuman ngomong, tahu nggak dia? Baru tahu nggak dia? Apalagi diomongin orangnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Susah kita untuk ikut Nabi itu susah. Maka Nabi ajarkan kepada kita, ente kalau nggak bisa ikut saya, ada sunnah 4 sahabat saya yang mulia. Ada sunnahnya Abu Bakar. Apa yang dikerjakan Abu Bakar itu yang direstui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikerjakan Umar itu yang direstui oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar. Para ulama mengatakan 85% Al-Quran diturunkan sebab Sayyidina Umar. 85% dari 30 juz diturunkan sebab Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi apa yang dikerjakan Umar kita ikuti. Jangan sampai, waduh, Umar nih bikin bid'ah. Apa bid'ahnya Sayyidina Umar? Sholat tarawih 20 rakaat di masjid 30 hari full. Berarti Umar masuk neraka kalau gitu. Berjamaah lagi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bapak-bapak harus paham nih. Tidak ada hadis yang mengatakan Nabi tarawih full 30 hari di masjid. Ayo coba. Berarti yang dikerjakan Umar bid'ah dong. Salah dong kalau gitu. Ente ngomong Sayyidina Umar masuk neraka, ente masuk neraka. Iya. Menyalahkan Umar siapa kita? Coba. Innalillahi. Banyak sekarang nih. Nggak ada tuh tarawih 30 hari full di masjid. Ya kan? Sayyidina Umar tuh ngada-ngada. Masya Allah. Umar, Nabi mengatakan, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya Allah, yang pertama kali dibangkitkan adalah Muhammad, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar bin Khattab. Dan posisi aku bersama 2 sahabat ini, dua-duanya adalah mertuanya Rasulullah. Abu Bakar di kanan, Umar di kiri, sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang yang menyalahkan Umar bin Khattab, coba. Yang Nabi mengatakan asyratul mubasysyarah bil jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Banyak banget yang menyalahkan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian yang dikerjakan oleh Umar dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Di antaranya adalah mengumpulkan Al-Quran. Kalau antum katakan Sayyidina Umar masuk ke dalam neraka, maka antum juga nggak usah baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran dikumpulkan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu barokah usulnya Sayyidina Umar. Coba. Hari ini kita sekarang nyalahin sahabat. Wah, jangan ikut sahabat itulah. Dia mah bikin banyak bid'ahnya. Ada lagi orang yang mengatakan, jangan ikut. Itu mah sholat Jumatnya azannya 2 kali. Rasulullah dulu azannya sekali. Berarti Sayyidina Utsman disalahkan. Azan 2 kali zaman siapa coba? Khalifah Utsman. Masya Allah. Yang Nabi mengatakan Zunnurain. Sayyidina Utsman adalah yang mempunyai 2 cahaya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kalau seumpama aku punya putri banyak, maka aku akan berikan semuanya kepada Utsman bin Affan. Banyak yang menyalahkan. Sholat di mana, Tat?
di sana, ajannya 2 kali, nggak boleh. Dia bilang begitu tuh, padahal hakikatnya dia menyalahkan Sayyidina Utsman itu. Bener, coba. Dia nggak ngerti, dia nggak belajar manhalul latif. Kullu ma'udifa ilan nabi awil ashabin nabi. Sayyidina Utsman bikin azan 2 kali karena di zaman Khalifah Utsman sudah banyak orang-orang Islam. Sehingga azan pertama untuk memberitahukan kepada yang lain kalau ini adalah hari Jumat. Azan yang keduanya kalau sekarang sudah harus ditegakkan sholat Jumatnya. Ini jangan disalahkan. Ente sholat yang masjidnya Jumatan azan sekali apa 2 kali? Saya mah yang 2 kali. Ente udah keluar dari manhaj saya udah. Dari manhaj innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kalau orang bodoh tuh gitu tuh, nyalahin orang terus. Kalau tidak, au ila minat tabi'in. Kullu ma udifa ilan nabi au ila sabin nabi au tabi'in, atau disandarkan kepada para tabi'in. Dan di antara amalan salafus sholih adalah kumpul-kumpul, duduk-duduk ngeriung sambil berdoa, setelah itu makan-makan. Ini sekarang yasinan bareng-bareng disalahin. Kenapa nggak ada zaman Nabi? Ya Allah, membatasi amal, membatasi amal banget. Kasihan mereka tuh. Yang suka nyalahin tuh kasihan banget. Pokoknya tidak ada sholawat kecuali yang diajarkan Nabi. Apa tuh sholawatnya yang dibaca dalam sholawat? Namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan ila akhir itu. Padahal Ibnu Abbas mengatakan, idza shallaitum ala nabi fa ahsinu sholatakum ala Rasulillah. Kalau kalian sebut nama Nabi, cari sebutan yang paling banyak menyanjung Nabi. Pernah ada cerita sama saya. Ada orang bilang sama saya, kasihan teman gua. Kenapa? Dia sholawat Badar. Nyanjung-nyanjung ashabul Badar katanya. Padahal ashabul Badar itu orang-orang biasa aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin waktu saya di Temboro, Ki Ubed bilang sama saya, orang itu Muhtadudin katanya, kalau sudah makbul indallah, jangankan disebut namanya, cuman tulis jumlah bilangannya aja ada keutamaannya. Saya tuh katanya punya temen di Pakistan, kata Ki Ubed, senang sama 313 tuh senang. 313 semuanya ditulis, di rumahnya ditulis 313 ashabul Badar. Kalau ditulis nama-namanya kan banyak tuh, cuman 313. Tapi satu masa di sekeliling rumahnya tuh kebakaran, dan di tempatnya nggak kebakaran itu. Terus yang kedua ada lagi katanya teman saya. Jadi dia habis beli tulisan ashabul Badar, 313 ashabul Badar. Di tengah perjalanan dirampok. Nggak jadi dirampok katanya, karena dia sendiri ngelihat dari tulisan itu keluar cahaya sampai ke langit. Makbul. Nah sekarang ada orang yang bilang selawat Badar itu selawat ahli neraka katanya. Aduh, kacau memang. Hati-hati, makanya jangan sampai kita salah memilih guru. Hati-hati. Orang tuh kalau makbul indallah, jangankan sebut nama orangnya. Kita tulis angkanya aja, maka akan ada kebaikan. Dan itu diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dalam kitab riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari disebutkan, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun dengan istrinya, maka Nabi Adam diajarkan satu kalimat, satu doa oleh malaikat Jibril, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ketika Nabi Adam sebut nama Nabi Muhammad, langsung Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan Hawa kepada Adam. Coba, ada seorang sahabat punya anak, sahabiah punya anak, semuanya tunarungu. Tahu tunarungu? Tahu. Datang melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya anak 3, semuanya nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Nabi tersenyum. Tersenyum. Maka Nabi tanya, mana anaknya? Anaknya sedang main. Nabi panggil, ya walad ta'al. Itu kalau tunarungu dipanggil kira-kira nyaut nggak? Nyaut nggak?
Enggak nyaut kan. Itu tiba-tiba anak itu mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Datang ke hadapan Nabi, Nabi mengatakan, Nabi enggak tanya siapa saya. Nabi diam, Nabi mengatakan, man ana. Itu serentak 3 anak mengatakan, anta Rasulullah. Itu orang kalau makbul indallah, dekat-dekat orang makbul tuh jadi makbul juga di hadapan Allah. Makanya siapa Abdul Qadir Jailani mengatakan, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu mendekati orang yang dekat dengan Allah, maka derajat kamu akan sampai kepada derajat yang muraqabah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan yang disandarkan kepada para tabi'in juga jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Apa tuh diantaranya tuh? Bikin acara setelah kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan seterusnya. Insya Allah ya. Karena kita di dalamnya adalah baca Yasin, baca sholawat. Dalam kitab Nihayatuz Zain, bab memandikan jenazah disebutkan, kalau kalian sayang kepada saudara kalian yang sudah meninggal dunia, farhamu bis shadaqah, maka hendaknya kalian memberikannya sedekah. Bukan kepada si mayitnya, kepada orang yang hidup. Jelas sini insya Allah. Jadi sunnah itu apa? Perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada para sahabat Nabi, disandarkan kepada para tabi'in, dan orang-orang setelah tabi'in, yaitu para salafus saleh. Yang penting tidak bertentangan dengan 4 hukum Allah, nggak bertentangan dengan Al-Qur'an, nggak bertentangan dengan nggak bertentangan dengan ijma, nggak bertentangan dengan kiasnya para ulama. Jadi kemana-mana ini, karena ada yang request, ini sekarang banyak yang menyalahkan ini, bagaimana ini. Nah, dibahas semuanya insya Allah ya. Maka yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang kedua adalah rojulun, seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah kepadanya dan dia bisa menginfakkannya. Jangan sampai kita nggak iri, dia bisa sedekah, masanya saya nggak bisa. Dia bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, masa saya nggak bisa. Maka harta yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan punya kita semua itu, tapi ada miliknya orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari harta yang aku sampaikan kepada kalian, jangan dimakan semuanya. Jangan seperti Qarun. Ya, Qarun itu tadinya miskin, minta kepada Nabi Musa agar doakan menjadi orang kaya. Janjinya sebelum kaya, saya pengen kaya, nanti kalau saya kaya saya akan bersedekah, gampang pokoknya. Sekarang ini banyak orang pengen punya mobil, alasannya buat takazah agama. Mau beli mobil buat apa? Urusan agama. Giliran disuruh, ini ada nih buat nganterin jamaah nih, buat agama nih. Aduh, mobilnya lagi dipakai. Agama jadi alasan. Ya, agama jadi alasan. Udah, kalau beli mobil aja lah, nggak usah ada embel-embel agama. Ya, mau bikin rumah besar-besar, kenapa? Buat agama. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kepada pesan Luqman yang ketiga adalah wasbir ala ma asobak. Bersabar atas musibah yang menimpa kepada kalian. Ajarkan anak itu untuk bersabar. Kemarin kita sudah bahas tentang bab sabar. Imam Ghazali mengatakan sabar tertinggi adalah ketika Allah berikan ujian kepada kita. Kalau sabar untuk melakukan ketaatan, pahalanya 300 derajat dalam kitab Mukasyafal Qulub bab sabar itu. Kalau sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, pahalanya 400 derajat. Tapi kalau sabar atas musibah yang menimpa kepadanya, maka Allah berikan 700 derajat dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, ya. Nah, biasanya orang gampang marah itu karena dalam hatinya ada sifat apa? Sifat kiber, sifat hasud, sifat sum'ah dan namimah. Sehingga dia gampang amarah. Marah juga nggak boleh, ya. Marah tuh nggak boleh kecuali dalam apa? Dalam hal urusan agama. Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Siapa orang yang bisa melawan amarahnya, maka balasannya adalah surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh kalau masuk ke dalam surga, maka Allah akan berikan semua kenikmatan. Dalam riwayat dikatakan ada 4 kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Yang pertama,
Al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Kenikmatan pertama adalah kekal dalam surga, sudah termasuk nikmat surga. Di dalam surga kita hum fiha khalidina fiha abada. Udah nggak balik-balik lagi kita ke neraka, udah surga terus. Qulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, silahkan kalian penghuni surga makan apa yang kalian mau. Silahkan semuanya ada. Baru tersirat di dalam hati kita, langsung ada di depan kita. Dan dalam riwayat itu, Allah akan ciptakan satu pisang yang rasanya tuh ada 700 rasa. Satu pisang 700. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannah khairum minal jannah. Yang kedua, kenikmatan surga adalah Allah akan berikan kepada kita pelayan-pelayan yang dari malaikat, yang nggak pernah lagi ngeluh sama kita. Kalau sekarang mungkin Mas Ridho punya pembantu, dikasih kerjaan di luar kemampuan dia, pasti marah. Tapi nanti dalam surga Allah akan berikan kepada kita pelayan-pelayan yang betul-betul khidmat betul sama kita. Bahkan para ulama mengatakan, dulu waktu saya ngaji tafsir surat Al-Kahfi oleh Syekhina Al-Kiram Ki Auzaran Tayyib Rabbil Allah yarham, beliau mengatakan saking manjanya orang ahli surga, Allah akan ciptakan malaikat yang tugasnya cuma pakaiin celana, nurunin celana. Saking manjanya tuh orang ahli surga tuh. Udah kayak bayi kita tuh, bayi banget. Ada yang tugasnya nyisirin, Masya Allah, Akbar. Kemudian nggak perlu ke Turki ya. Nggak perlu ke Turki, pasang apa? Tanam rambut. Di surga langsung minta rambut dikasih sama Allah, Mas. Mudah-mudahan jenengan masuk surga tertinggi ya. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Nabi mengatakan barang siapa yang minta surga dalam sehari 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia ke saya ya Allah, ke surga ya Allah, karena dia sudah merengek kepada meminta agar dimasukkan ke tempat saya ya Allah. Hari ini siapa yang minta surga 3 kali? Hari ini. Masya Allah, nggak ada yang minta surga. Gimana sih? Masya Allah. Bang Irfan, siapa lagi? Yang hari ini betul-betul minta surga 3 kali. Hah? Oh. Benar. Udah minta surga sekarang, dari kasih waktu 1 menit minta surga dulu lah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus, masukkan kami ke dalam surga Firdaus, masukkan kami ke dalam surga Firdaus. Nah, surga sekarang bilang sama Allah, ya Allah masukkan orang-orang ngaji blok ke dalam surga Firdaus ya Allah. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam, maka neraka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dari neraka jahanam. Yang hari ini doa dijauhkan dari neraka jahanam siapa? 3 kali. Barusan juga ya. Coba angkat tangannya yang hari ini setelah tahiyat baca minta 4 perkara. Allahumma inna na'udzubika minal apa? Allahumma inni na'udzubika minan nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Siapa yang hari ini? Alhamdulillah 1 2 3, alhamdulillah. Mas gimana jenengan? Belum. Hari ini minta enggak? 4. Oh gitu. Itu jangan ditinggalkan ya, itu dalam riwayat Nabi enggak pernah meninggalkan doa itu tuh. Ya, dalam riwayat Nabi nggak pernah meninggalkan doa tersebut. Kemudian kenikmatan yang ketiga, wajiwarul anbiya fil jannah khairum minal jannah. Kenikmatan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik. Kita sekarang bertetangga di dunia sama orang-orang yang kesal sama kita. Nanti di surga kita akan bertetangga dengan 124.000 para nabi. Kata Mas Ridho, hari ini ngaji Plo hari Senin kita ke Nabi Zakaria katanya. Berangkat. Nanti hari Selasa bilang sowan lagi, kemana nih? Nabi Yahya. Kemana nih? Coba kita lihat Nabi Yusuf. Katanya yang tampannya di atas rata-rata ketampanan manusia. Yang orang-orang Allah mengatakan ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf tuh saking tampannya sehingga orang-orang yang melihatnya
Asli ini bukan manusia, ini malaikat ini, Bang. Ya, wanita-wanita Mesir ketika melihat Nabi Yusuf lewat, wa qatta'na aydiyakunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tiba-tiba tangannya putus jarinya saking ngelihat tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti akan datang satu masa kita akan melihat wajahnya yang mulia, Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, ala ajmala minka ma lam taraqattu aini wa ahsana minka ma lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Melihat wajah Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama. Tidak ada sahabat yang berani menatap wajah Nabi kalau berhadapan-hadapan. Para sahabat menatap wajahnya Rasulullah kalau dalam majelis. Kalau berhadapan-hadapan nggak kuat dengan sinarnya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenikmatan yang terakhir, dan ini puncaknya kenikmatan. Kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Siapa yang hari ini penasaran dengan Allah? Nah, penasaran jangan sampai ada dalam hati itu bagaimana Allah ya. Jangan, ya Allah, saya penasaran sama engkau ini sebagai Tuhan saya. Allah, izinkan nanti ketika di surga bisa menatap engkau ya Allah, zat engkau ya Allah, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kenikmatan semua tadi akan hilang ketika kita nanti berjumpa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung sholat Jumat kita. Kalau sholat Jumatnya datangnya jam 12 kurang 5, nanti ketemu sama Allah di belakang sound system. Makanya saya ajarkan sama teman-teman Al-Mau'idhah tuh, ente kalau hari Jumat bangun tidur pas berangkat sholat subuh niat berangkat Jumatan. Nanti setelah selesai Isra kerja, kan sudah dihitung berangkat Jumatan. Jadi ente dapat pahala untanya diikat di masjid. Biar jangan kabur-kaburan. Boleh dikerjakan itu ya. Nah, hari Jumat pas berangkat sholat subuh niatkan sekalian berangkat Jumat biar mendapatkan keistimewaan, kelebihan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti melihat zat Allah di belakangnya para nabi. Kan enak di belakangnya para nabi kan. Ini nabi siapa ini? Melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan-kenikmatan ini akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa beramal di dunia. Orang-orang yang beramal di dunia, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beramal di dunia. Yang nggak beramal nggak dapat kabar ini. Amalnya apa sih? Amalnya kerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita dan terus beramal sebagaimana amal yang dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Insyaallah ya. Cukup Mas, insyaallah. Pesan duanya nanti lagi aja lah, insyaallah ya. Udah jam 10 pas. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nah, Ustaz Gifari mau nanya apa nih? Jangan yang berat-berat ya, Ustaz ya. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Adib dijaga. Amin. Amin, amin. Dijaga apanya nih, Tat? Dijaga semua ya. Kesehatannya. Amin ya. Ilmunya, imannya. Amin, amin. Nah, ini Ustaz, saya mau tanya tentang hasad tadi. Hasad, iri, dengki, segala macam. Apakah semua manusia itu harus melewati hasad dulu untuk bersih hatinya? Atau adakah orang-orang yang memang benar-benar dapat keistimewaan dari Allah nggak punya rasa itu gitu? Insyaallah. Meskipun kadang-kadang ada orang yang mungkin di tingkat terendah adalah ketika dia ada bisikan hasad langsung diikuti gitu, langsung diungkapkan, langsung
dalam bentuk perbuatan itu langsung terlihat, atau kalau mungkin tingkat keduanya begitu dia ada rasa hasad dia langsung istighfar atau gimana lah, atau ada nggak perlu lewat itu dulu gitu buat bersih gitu. Karena jujur aja gitu Ustaz, mungkin ya ini curhatan pribadi aja misalnya. Oh gitu. Jangan dimasukin YouTube berarti ya kalau gitu. Ya betapa susahnya gitu loh Ustaz maksudnya. Banget. Nah tuh saya mau tanya itu aja Ustaz, bagaimana cerita tips-tipsnya supaya bersih hatinya dulu. Pertama, kalau Ustadz Ghifari tadi nanya, adakah orang-orang yang tidak di dalam hatinya tidak ada sifat hasad? Ada. Para nabi. Kalau pertanyaannya seperti itu ada. Saya jawab dengan fasih, dengan jelas para nabi. Para nabi tidak ada dalam hatinya hasad. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana dalam kitab ini Ustaz, Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu malaika. Para nabi itu betul-betul dijaga sebagaimana Allah menjaga para malaikat. Jadi para nabi itu yang nggak bisa kita katakan bermaksiat, apalagi ada hasad dalam dirinya. Dan manusia pasti punya kayak gitu Ustaz. Kecuali para nabi ya. Mengecualikan ya. Pokoknya ketika bicara manusia, jangan bicara nabi. Nah, kita mengecualikan para nabi. Kalau nanti kita katakan nabi juga ada, berarti saya durhaka, bisa kufur nanti jadinya. Nah, lebih menjaga adab untuk kepada para nabi. Setiap manusia pasti ada hasad dalam dirinya, pasti. Nggak mungkin tidak. Nah, biasanya hasad itu terjadi. Imam Ghazali mengatakan, apa sih yang menyebabkan orang itu bisa hasad? Yang pertama, al-adawatu wal baghdha. Adanya kebencian. Dan kita pasti punya musuh, nggak mungkin enggak. Pasti punya musuh. Sebaik apapun orang pasti punya musuh. Rasulullah nggak baik kayak apa? Musuhnya banyak. Banget, musuhnya banyak banget. Tapi Nabi SAW tidak pernah mikirin itu. Nah, kalau tipsnya bagaimana cara agar terhindar dari itu semuanya? Ya tipsnya berdoa kepada Allah, minta. Ya Allah, jauhkan dalam diriku, hatiku sifat hasad. Karena sifat penyakit hati ini betul-betul adanya itu kadang-kadang nggak disangka-sangka. Ngelihat orang mendapat nikmat ya, Masya Allah. Atau enggak biasanya, kalau tadi saya ngaji sama Gus Yusuf itu, tadi siang, biasanya tuh orang-orang yang hasanah tinggi tuh orang-orang berilmu. Dia nggak mau disaingi sama temennya. Misalnya temennya dia punya panggung. Dia mah apaan, dulu juga ngajinya biasa-biasa aja. Kayak gitu tuh. Dan itu hasad tuh memang betul-betul penyakit yang susah diobati, kecuali betul-betul orang yang mendapatkan hidayah dari Allah atau manisnya iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang tuh bisa ada hasad dalam hatinya, ada ta'azzuz. At-ta'azzuz, apa itu ta'azzuz? Merasa dirinya mulia. Merasa dirinya mulia. Gua nih punya. Lu nggak punya, siapa lu? Itu tuh ta'azzuz tuh, Masya Allah. Dan itu biasanya tuh ada bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Harta dia banyak, miskin belagu. Fakir belagu, dunia nggak dapet, akhirat nggak dapet, apa sih? Kemarin siapa yang ngomong ya? Jangan sampai kita lagi sholat tahajud, terus kita meremehkan orang yang lagi tidur. Ustadz Iqbal, waktu di Bandung, ada orang tahajud, kemudian ketika dia tahajud di sampingnya ada yang tidur. Ya orang lu ngapain sih diaman, tidur aja. Maka orang yang tidur tuh jauh lebih mulia daripada orang yang tahajud. Hati-hati memang ta'azzuz tuh, hati-hati ta'azzuz. Merasa dirinya paling pantas dan yang lain nggak pantas. Dia kenapa sih jadi imam? Nggak pantas tuh dia jadi imam tuh. Anak baru, orang baru di sini. Apalagi orang baru di sini pengen nguasai masjid lagi aku ya. Ini curhat juga ustadznya ya kan. Ada surat dateng ya kan. Antum biasa aja deh di masjid. Gak usah sok-sokan jadi ustadz gitu kan. Pengen nguasai masjid ya biarin aja. Kan itu pernah saya sampaikan di sini. Seburuk apapun orang sama kita,
Dia tidak akan bisa memberikan madarat kepada kita kalau tanpa izin Allah. Udah. Abu Jahal laknatullah alaih itu hari-hari pengen bunuh Nabi. Tapi apakah pernah berhasil bunuh Rasulullah? Bahkan Abu Jahal sendiri yang masuk ke dalam lubang yang dia buat. Karena Allah jaga. Dan sebaik apapun orang kepada kita, anggaplah Mas baik banget sama saya. Demi Allah, Mas tidak akan bisa memberikan manfaat kepada saya kalau tanpa izin Allah. Iya, sampai Sayyidina Umar tuh ketika cium Hajar Aswad, beliau marahin Hajar Aswad karena menafikan. Orang-orang tuh sampai bayar cium Hajar Aswad. Bahkan dalam fikih dikatakan kalau ada orang cium Hajar Aswad sampai mengalahkan semuanya, haram hukumnya. Sekarang kita cari joki untuk cium Hajar Aswad. Sayyidina Umar tuh mengajarkan kepada kita ketika beliau cium Hajar Aswad, beliau mengatakan, Hajar Aswad, antum nih batu. Nggak bisa memberikan manfaat kalau tanpa izin Allah, nggak bisa memberikan madarat kalau tanpa izin Allah. Saya cium antum nih karena saya lihat Rasulullah cium antum, bukan karena mulianya antum, padahal itu batu dari surga. Tapi nisbatnya kepada Rasulullah. Itu loh orang yang dekat dengan Allah itu seperti itu. Nah, manusia pasti ada hasud, pasti. Nah, untuk menghilangkannya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, hubbur riasati wa talabil jah. Mencintai kepemimpinan. Pengen dapat kekuasaan sehingga dia mengalahkan kelompok yang lain. Mohon maaf sekali ya, ini bicara partai lah sedikit. Orang tuh masuk partai, orang-orang yang banyak duit apa yang duitnya kurang? Hah? Yang banyak apa yang mau dia cari lagi kalau bukan kepemimpinan? Kalau bukan pangkat dan jabatan, gua nih ketua partai A, gua kan dikenal nanti, gua nih ketua partai B dikenal. Sehingga karena dirinya ingin mendapatkan bangku tersebut, akhirnya mengalahkan orang lain. Dengan cara apapun, kan itu namanya hasad juga. Sehingga Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad. Hati-hati sama hasad. Ya, innal hasada, gimana hadisnya Tat? Innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasad itu membakar amal kita. Amal kita ini segunung besar. Gara-gara ada sifat hasad dalam diri kita, semuanya hangus kayak terbakar api. Nah, maka yang tiga ini kata Gus Yusuf tadi, ya. Yang tiga ini bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, zikir kepada Allah. Merasa kalau kita tuh nggak punya apa-apa. Apa zikirnya? Banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Itu zikir paling ampuh. Itu pertama dari kanzun minal jannah. Diambilnya oleh Rasul dari gudang surga. Artinya itu la haula wala quwata, enggak ada kekuatan, tidak ada daya upaya illallah kecuali Engkau ya Allah. Banyak-banyak zikir itu. Nah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang di dalam hatinya tidak ada sifat hasad, kata Gus Yusuf tadi, beliau mengatakan, iya berarti udah sampai tingkatan malaikat. Nah, dan pasti ada. Tapi ketika ada, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya, doa terus ya, biar Allah jauhkan dari sifat hasad. Yang nggak punya sifat hasad cuman para nabi. Imam Ghazali mengatakan, untuk menghilangkan sifat hasad itu kalahkan. Misalnya gini, kita nggak senang sama orang dapat nikmat, datang aja ke rumahnya, Masya Allah beli mobil baru ya, keren banget sih, keren banget gitu, sambil bawa buah. Itu dalam Ihya disebutkan. Jadi seperti itu. Jadi lawan dengan seperti itu, tobatnya lawan. Kalau nggak dilawan malah ini terus. Dan orang hasad tuh nggak usah disakitin. Kita punya nikmat, dia sakit sendiri, bener nggak? Iya kan? Nggak perlu kita nyakitin mereka, nggak perlu. Antum beli mobil baru, orang kalau udah hasad, sial dia punya mobil baru, udah sakit sendiri, nggak perlu nyakitin dia udah. Kasihan ya orang punya hasad itu ya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat hasad. Amin ya rabbal alamin. Satu terakhir saran aja Pak, minta apa? Jangan, karena mungkin dari diri saya pribadi atau teman-teman yang lain, intinya kenapa kalau orang mengajak kebaikan, orang mau berjalan kebaikan atau mau ngaji,
kok kadang-kadang ada satu di hati itu kadang-kadang lihat orangnya dulu. Ini juga bekas ini, orangnya masih ini, masih itu, sok-sokan ngajak ngaji, ini dan terbesit kayak gitu. Jenengan yang terbesitnya apa orangnya? Ya, yang ngajaknya apa yang diajak? Yang diajak. Oh, yang diajak. Oh, sok ngajak ngaji. Nah, dia aja mesti kayak gini dulu, kayak gini. Jadi alasan dia untuk berangkat ngaji putus gara-gara hal-hal seperti itu. Nah, mungkin saran Ustadz untuk kita semua seperti apa biar baik. Mungkin karena berpikirnya dia urusan gua, karena Allah ini kan goib, janji-janji itu goib. Beda seperti dapat kerja, dapat uang gitu. Kita yang sering ngaji kayak gini kan paham, yakin sama janji, yakin sama hadis, yakin sama Quran. Kalau orang yang belum dipahamkan kan memang susah. Lihat ntar bener apa enggak ya. Mati ya, kan udah mati udah bingung. Iya. Itu yang Iya. Saran-saran apa buat baik. Nggak disenangi orang, kembali lagi biarin aja mas. Pertama saran aku, terus tetap ajak kebaikan. Ya, Rasulullah itu datang ke Abu Jahal tiap hari 70 kali mas. Berapa mas? 70 kali. Padahal Rasulullah tahu kalau Abu Jahal nggak masuk, nggak akan dapat hidayah. Tapi Nabi ingin apa? Menyelesaikan tugasnya aja. Saya ini ngajak kebaikan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Orang dapat hidayah itu bukan karena bagusnya bicara, Mas. Mas Ridho udah marah-marah dengan lembut ya nggak bisa, dengan kasar yang nggak bisa, dengan cara semacam nggak bisa. Ya udah kembalikan kepada Allah. Yang penting kita jangan sekali-kali dalam hati ada rasa capek ngajak kebaikan. Ya pertama ya. Jadi terus aja kebaikan walaupun dia benci sama kita. Coba di dalam fadilah amal itu Sayyidina Abu Bakar ketika marahin orang, dia pengen dimarahin lagi kan? Marahin cepetan, terus bilangin Rasulullah, kalau kamu nggak marahin saya loh. Maksudnya adalah ketika orang berbuat buruk sama kita, mau ngomong apapun, ya udahlah yang penting gua mah ngajak lo kebaikan. Toh nanti juga akan menyesal, pasti akan menyesal, nggak mungkin enggak. Dan orang-orang yang nggak diberikan hidayah sekarang menyesal nanti. Kan orang-orang ahli kubur mereka mengatakan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kalau dulu seumpama kami mendengar, kami melihat, kami nggak akan menjadi orang yang seperti ini ya Allah. Pertama itu. Terus yang kedua, jangan salahkan 100% kepada orang lain. Salahkan diri kita, mungkin kita terlalu keras, terlalu kasar mengajaknya. Nabi Musa tuh keras banget dakwah kepada orang yang keras. Fir'aun tuh keras mas. Orang yang mengaku jadi Tuhan siapa coba? Fir'aun la'natullah alaih. Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus dalam ayat yang lain Allah mengatakan faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah kepada Musa gini. Nabi Musa coba datang ke Fir'aun. Dia tuh udah ngelampaui batas. Dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi kata Allah, berkatalah dengan lemah lembut. Kelasnya Fir'aun disuruh lemah lembut. Nabi Musa udah geram. Waduh. Masa Fir'aun disuruh lemah lembut, ini harusnya ditampol Fir'aun itu. Nabi Musa pernah nampol orang Kipti sampai mati. Apalagi cuman Fir'aun yang udah ngelampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, kata Allah. Ente ngomongnya pelan-pelan. Jangan terlalu ngegogos, kata Allah. Jangan terlalu kasar. Ya, pelan-pelan Fir'aun dakwah yuk. Fir'aun masuk Islam yuk. Yuk ngaji yuk. Kalau nggak ngaji nanti malah celaka. Nanti ngaji ini. Kalau nggak ngaji nanti kamu masuk neraka. Jangan, pelan-pelan. Tapi kita harus apa? Ngelihat keadaan. Kita ngelihat keadaan kita. Mungkin kalau kita ajak pas dia nggak bisa, ya udah kita ngertiin aja lah. Ya, kita ngertiin aja. Mungkin dia capek atau bagaimana, ya kan? Mungkin dia urusannya lagi ruwet di rumahnya atau bagaimana. Tapi mungkin kita japri. Kalau ngaji kita ketemu sama teman-teman soleh, nanti Allah berikan kebaikan, ketenangan seperti itu. Tapi membantah kata percuma gimana? Kadang-kadang percuma kan. Nah itu percuma salah berarti kalau gitu. Yang sering tuh terjadi percuma, udah gini ngaji
Masih aja. Nauzubillah min zalik ya. Berarti hatinya benar-benar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tuh nggak ada percumanya loh. Makanya sering saya sampaikan, sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam yang beriman punya nilai besar di hadapan Allah. Udah. Orang yang mengatakan berbuat baik percuma nggak ada bedanya sama orang kafir. Berarti hatinya udah betul-betul busuk itu. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum, udah kekunci berarti hatinya Mas. Ya udah sekarang kita doakan aja. Antum ini orang beriman lah, udah bismillah, masih ada tempat di surga buat antum. Ya mudah-mudahan kita ketemu di surga. Tapi jangan nyesel ya kalau gua surga 9, ente surganya nomor 1. Biarin aja, yang penting masuk surga. Nah, udah kacau lagi kalau gitu. Itu kayak Bani Israel namanya kalau gitu. Jadi pesan saya Mas buat jenengan dan buat teman-teman semuanya, terus berbuat baik, jangan pernah capek untuk mengajak kebaikan sampai Allah katakan saatnya kembali pulang. Ya, jadilah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tahu Abu Jahal itu tidak akan diberikan hidayah, tapi setiap hari beliau senantiasa datang kepada Abu Jahal, siangnya, malamnya ya Allah masukkan Abu Jahal Islam, ya Allah masukkan. Hari ini sekarang kita udah ngajak Mas, udah doain belum tapi? Udah doain belum? Cuman ngajak belum ya? Nah sekarang doakan. Ya. Insya Allah ya, cukup ya insya Allah ya. Oke ya, mudah-mudahan baik. Bang Adam, satu lagi Bang Adam. Nah, gimana? Pakai mic dong. Tadi mau nanya tentang muraqabah. Kata Ustaz tadi salah satu supaya kita dapat tingkatan muraqabah itu dekat sama orang yang dekat sama Allah. Ya. Kita di sini ini, saya bertanya segini Tad. Apakah mungkin kita di sini sampai tingkatan muraqabah itu? Kalau mungkin selain caranya yang kata Ustaz tadi dekat-dekat sama orang yang dekat dengan Allah, apalagi caranya supaya kita bisa di tingkatan muraqabah itu? Mungkin banget dong. Ente kalau nggak katakan nggak mungkin berarti seuzon sama Allah namanya kalau gitu. Mungkin sekali. Muraqabah adalah derajat tertinggi yang Allah berikan buat orang-orang beriman. Itu tingkatan muraqabah itu. Mungkin banget. Nah, oke, sekarang kita gini, mampu nggak sih kita sekarang beramal tuh 24 jam? Udah, paling simpel Nabi bilang, alaikum bimujalasatil ulama. Antum kalau pengen dapat tingkatan muraqabah, duduk sampingnya ulama, beres. Iya, sampingin sama ulama. Ya kan? Jangan sampai kita membenci ulama. Kalau pengen, ada lagi nggak sih? Puasa Senin Kemis, puasa Daud, kemudian bangun tengah malam, tahajud, semalaman suntuk. Mampu nggak begitu? Nah, udah sekarang, kalau pengen dapat derajat muraqabah, Selasa malam Rabu, jangan tinggalkan ngaji pelok. Udah bener nggak? Udah sekarang janji nih. Saya pengen dapat derajat muraqabah di hadapan Engkau ya Allah. Maka syaratnya adalah senang duduk dalam majelis ilmu atau dengarkan perkataan nasihat-nasihat para ulama. Saya bicara bukan pembicaraan saya, tapi pembicaraannya para ulama. Insya Allah ya. Jadi gitu Bang Adam. Kalau pengen ada tips yang lain adalah beramal. Insya Allah. Tapi harus yakin ya punya derajat muraqabah di hadapan Allah. Harus yakin. Insya Allah. Aman ya? Cukup ya insya Allah ya? Doa lah. Alhamdulillah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Doa gimana? Ya gimana? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi sebelum muhasabah berdoa, nanti ada sebentar mau baca ayat Al-Quran sebentar. Oh nggih, sekarang aja gimana? Ya. Ya, kita Al-Fatihah dulu. Pertama, hajatnya apa minta sama Allah sekarang? Ya, hajatnya apa minta sama Allah sekarang? Husnuzon. Ya, Allah mengatakan ana ingda zonni abdi bi fazunnu bi khaira. Aku menurut persangkaan hambaku dan bersangka baiklah kepadaku. Minta sama Allah.
Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, semuanya mungkin buat Allah. Sekarang ala hadhihi niyya wa ala niyatil qabul fi hadzal makan majlis ngaji flow. Silahkan berdoa. Isfa' lana indal maulal azim. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت
توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bir-raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alha fida'annana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum 'ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa istri kami, ya Allah, dosa suami kami, ya Allah, dosa anak keturunan kami, ya Allah, dosa teman seperjuangan kami, ya Allah, yang zahir maupun yang batin, ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak, ya Allah, ampuni semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada para sahabat datangkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami, ya Allah. Jagalah iman kami, ya Allah. Jagalah harta kami, ya Allah. Jagalah istri kami, ya Allah. Jagalah suami kami, ya Allah. Jagalah anak keturunan kami, ya Allah. Jagalah keluarga kami, ya Allah. Jagalah saudara kami, ya Allah. Jagalah semuanya, ya Allah. Jagalah teman seperjuangan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan iman kepada kami yang sempurna sebagaimana Engkau berikan iman kepada para sahabat. Ya Allah, berikan keyakinan kami yang sempurna sebagaimana Engkau memberikan keyakinan kepada para sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami anugerah taufik untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kami butuh dengan syafaatnya ya Rasulullah. Kami butuh dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan pernah bisa selamat kalau tidak ada bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat nanti pada hari kiamat. Akui kami sebagai umat Engkau nanti pada hari kiamat ya Rasulullah. Walaupun kami banyak main-main dengan agama ini ya Rasulullah, akui kami sebagai umat-Mu nanti ya Rasulullah pada hari kiamat ya Rasulullah. Ya Allah, banyak sekali amal kebaikan yang kami tampakkan ya Allah, bukan untuk Engkau ya Allah, tapi untuk ingin dilihat oleh orang lain ya Allah. Jauhkan sifat kibar dalam diri kami ya Allah. Jauhkan sifat hasud dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami. Berikanlah syafaatnya Rasulullah kepada kami. Ya Allah, kenalilah Rasulullah kepada kami. Kenalilah Rasulullah kepada kami. Karena kami butuh dengan syafaatnya beliau. Kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami banyak main-main ketika mengamalkan agama Engkau ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kami sebelum di akhirat kami. Jumpakan kami dengan beliau. Walaupun hanya sesaat ya Allah. Agar kerinduan kami hilang ya Allah. Ya Allah, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sunnah yang belum kami kerjakan, tapi kami rindu dengan beliau. Banyak sekali sunnah yang kami tinggalkan, tapi kami rindu dengan beliau. Ya Allah, jumpakan Rasulullah dengan kami ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat Nabi kepada kami di dunia kami sebelum di akhirat kami. Di kubur kami sebelum nanti kami masuk ke dalam sirat ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami dalam naungan beliau ya Allah. Ya Allah, jagalah kami ya Allah. Jagalah mata kami agar kami bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mata kami nggak pantas untuk memandang Rasulullah karena mata kami senantiasa bermaksiat. Tapi kami rindu dengannya ya Allah. Hati kami nggak pantas untuk mencintai Rasulullah SAW, tetapi kami cinta kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat beliau kepada kami ya Allah. Ya Allah, syafaat beliau kepada kami ya Allah, dunia kami sebelum akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bersimpuh pada malam hari ini ya Allah, setelah ngaji ini ya Allah. Berikan ampunan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Tidak ada kebaikan yang kami bisa balas untuknya kecuali mendoakan ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada orang tua kami yang ada di sini kalau masih ada ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Istiqomahkan dalam kebaikan ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah. Jaga imannya ya Allah. Jaga hatinya ya Allah. Jaga hatinya untuk beliau ya Allah. Jaga akhlak kami ya Allah untuk beliau ya Allah. Berapa maksiat, berapa maksiat kami kerjakan kepadanya ya Allah sehingga kami durhaka kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada ayah kami ya Allah. Tiap hari bekerja dan menafkahi kami dan anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah ayah kami ya Allah. Jagalah ayah kami ya Allah. Siang dan malam rela bekerja agar kami bisa makan ya Allah. Bahkan mereka tidak menahan lapar agar kami bisa makan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu pula dengan ibu kami ya Allah. Jaga ibu kami ya Allah. Jaga ibu kami ya Allah. Hari ini kami membentak orang tua kami, Engkau murka kepada kami ya Allah. Jaga ya Allah. Jaga Umi ya Allah. Membentak Umi dulu ya Allah, sebelum kenal agama ya Allah. Suka membentak Umi. Ada kemauan yang belum ditunaikan oleh ya Allah. Kalau seandainya kami punya kebaikan, berikan kepada orang tua kami ya Allah. Kami nggak punya apa-apa untuk membalas kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, jaga ibu kami ya Allah. Jaga ibu kami. Kami, kalau seandainya teman-teman di sini yang sudah tidak punya ibu, terangi kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya jurang api neraka. Oh, berikan kebaikan semua, berikan kami untuknya ya Allah. Kalau seandainya kami masuk ke dalam surga dan orang tua kami takdirnya neraka ya Allah, maka besarkan badan kami ya Allah, agar mereka tidak masuk ke dalam surga ya Allah. Berapa kali durhaka kepada ibu. Ibu kami melahirkan kami dengan kesakitan. Wah, kami nggak bisa membalas kesakitan itu ya Allah. Maka kami berikan semua kebaikan kami untuknya ya Allah. Kebaikan kami untuknya ya Allah. Hari ini kami menjadi orang tua, sakit hati kami dibentak sama anak ya Allah. Bagaimana dulu orang tua ya? Kami bentak orang tua kami. Durhaka kami kepada Engkau ya Allah sebab orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami rela semua kebaikan kami untuknya ya Allah agar mereka masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibu kami ratu bidadari di surga-Mu nanti ya Allah. Jumpakan kami nanti di surga bersama ibu kami ya Allah, bersama orang tua kami bersama-sama ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kedua orang tua kami nanti di surga menjadi raja-raja di dalam surga ya Allah. Satukan kami nanti di surga bersama-sama melihat Rasulullah SAW, agar Rasulullah bangga kepada kami karena kami punya akhlak yang baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau murka kepada kami sebab murkanya orang tua kami. Jangan Kau hinakan kami sebab kami menghinakan orang tua kami. Hari ini kami lebih memperdulikan anak istri kami daripada orang tua. Istri kami ya Allah. Jagalah mertua kami juga ya Allah. Jagalah mertua kami juga ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terangi kuburnya kalau sudah tidak ada mertua di sini ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, satukan hati kami di majelis ini ya Allah. Satukan kami sampai surga nanti ya Allah. Jumpakan kami di majelis ngaji pulau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ke dalam surga bersama-sama ya Allah. Dengan syafaatnya Sayyidina Abu Bakar, dengan syafaatnya Sayyidina Umar, dengan barokahnya orang-orang soleh ya Allah. Terimalah majelis ngaji pulau ini ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh tuan rumah ya Allah, terimalah ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Tanamkan dalam hatinya untuk bisa menahan rasa amarahnya ya Allah, rasa hasudnya ya Allah, rasa segala-galanya ya Allah. Ya Allah, berilah kepahaman agama kepada keluarga ini ya Allah. Jadikan anak-anaknya hafal Al-Quran ya Allah. Jadikan semuanya ya Allah dijaga oleh Allah, dijaga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah fil manami qabla al-yaqdah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minta maaf sama ibu ya, minta maaf sama orang tua, kirimi Al-Fatihah yang sudah nggak ada. Ada seorang ulama, beliau mengatakan kalau seandainya ibuku masuk ke dalam neraka, maka beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, jadikan besar tubuhku untuk bisa memenuhi neraka ibuku. Karena kebaikannya anak tersebut, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan keduanya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, saling memaafkan semuanya, terutama sama orang tua. Ya, mungkin ngebentak dulu, ngomong kasar, karena Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian berbicara depan orang kalian dengan wala tanharhuma, apalagi sampai membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau kita dimarahin orang tua, walaupun sekiranya salah, pokoknya diem aja. Nggih, Bu. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.